Cinta memang tidak selamanya bisa indah. Walaupun perjalanan cinta sudah berlangsung 1 tahun 6 bulan, ternyata berbeda. Cinta yang kamu tunjukkan di media sosial WhatsApp tidak seindah cinta yang kamu tunjukkan di dunia nyata. Cinta juga bisa berubah menjadi sakit ketika kamu menganggap aku pembohong, penipu, dan selalu mengancam mau bunuh diri jika tidak menerima cintaku. Sungguh itu fitnah yang paling kejam bagiku. Apalagi setelah dirimu mau menerima transferan uangku, tetapi dirimu tidak mau lagi menemuiku, walaupun hanya sekedar minta maaf dan menjelaskan mengapa dirimu sangat berbeda dengan dulu ketika kita menjalin cinta di media sosial. Begitu yang kurasakan kini, sedih, kecewa, marah, bukan pada dirimu, tapi pada diriku sendiri. Mengapa sangat bodoh diperbudak oleh cinta? Karena sebenarnya aku masih sangat mencintaimu. Aku berharap kamu masih mau menerima pinanganku. Perih hatiku tinggal kehancuran setelah calon mertuaku, yaitu ibumu, telah menolak lamaranku. Tak pernah terbayangkan betapa tidak beruntungnya aku, dan tak pernah terpikirkan bahwa dirimu sekejam itu. Kamu bahkan tidak mau menemuiku, padahal kamu sendiri yang menyuruh segera melamar dan mengajak menikah. Ternyata kamu sudah dijodohkan dengan seorang imam masjid, bahkan menyediakan tempat istirahat barang semalam, serta makan dan minum pun tidak kamu berikan. Benar-benar kamu sudah tidak mencintaiku. Cintamu dan cintaku akan berpisah karena tidak direstui orang tuamu. Walaupun sebenarnya aku masih mencintaimu, namun harus kurelakan itu. Terasa sulit bagiku untuk melupakanmu, apalagi kamu sudah kirim video-video yang luar biasa selama berpacaran. Untuk hidupmu agar lebih baik, aku rela disakiti, walaupun sangat pedih. Maafkan aku setulus hatimu. Kepergian diriku itu bukan keinginanku, tetapi karena keegoisan kamu dan orang tuamu. Terima saja dengan pilihan yang lain dari orang tuamu. Tidak semua orang bisa berhasil dalam menjaga kisah cinta pertamanya. Alhasil, kamu pun tidak harus menyalahkan diri sendiri atau sosok yang sudah pergi dalam kehidupanmu. Ada 5 cara yang bisa kamu lakukan untuk move on dari cintamu yang sulit untuk dihilangkan. Pertama, harus berpikir realistis. Bisa mempertahankan hubungan bersama cinta memang menjadi angan terindah bagi setiap orang, apalagi itu cinta pertama. Sehingga ada saja orang membuat harapan bahwa cinta pertama menjadi cinta selamanya dalam hidupnya. Namun kalau takdir telah berkata lain, maka kamu pun harus menerimanya dengan lapang dada. Maka dari itu, buanglah pikiran-pikiran yang tidak realistis di benakmu. Misalnya saja, aku tak pernah menemukan cinta selain dirinya, atau hidupku tidak akan bahagia kalau tidak bersamanya.
Jika kamu percaya bahwa dirimu mampu menyembuhkan luka di hatimu, semua rasa sakit itu bukanlah menjadi sebuah kesialan, namun suatu ujian agar kamu bisa memperkaya hatimu. Orang yang mau move on ya tentu harus bisa berpikir realistis bahwa cewek atau perempuan bukan itu satu-satunya, masih ada yang lain yang mungkin saja lebih mencintai. Harus berpikir realistis bahwa apa yang dicintai saat ini bukan segala-galanya. Mungkin saja di luar sana ketika mau membuka diri, masih ada yang mau mencintai apa adanya, mau menerima apa adanya. 2. Fokus pada masa sekarang dan masa depan. Kalau sudah patah hati atau terbayang-bayang dengan kenangan cinta pertama, biasanya memakan waktu yang cukup lama untuk menghilangkannya. Tentu daripada kamu harus menghabiskan waktumu memikirkan si dia yang telah pergi, lebih baik kamu mulai fokus pada dirimu sendiri. Bagaimanapun juga, terus terjebak dalam kenangan masa lalu bukanlah hal yang baik. Maka dari itu, carilah kegiatan yang bermanfaat atau merencanakan ulang impianmu yang ingin kamu raih. Saat inilah waktu yang tepat untukmu agar bisa bersinar menata hidup yang lebih baik, sehingga memori terhadap kenangan masa lalu bisa terkikis karena dirimu telah disibukkan dengan beragam kegiatan yang kamu lakukan. Daripada sibuk mikirin orang yang jelas-jelas mungkin sudah tidak lagi mencintaimu, ya lebih baik fokus pada kegiatan lain. Fokus pada hal-hal yang positif. 3. Jangan jadikan dia sebagai musuhmu, namun berteman jauh lebih baik. Meskipun kamu ingin bisa melupakan kisah cinta pertamamu, bukan artinya harus memusuhinya. Walaupun berpisah dengannya membuat sesak hatimu, tapi jangan sampai kamu menghindarinya. Dengan kamu bisa bersikap stay cool dan bisa berteman baik, itu menandakan bahwa kamu menganggap kisah cinta bersamanya bukanlah big deal. Bersikap natural jika bertemu atau di dekatnya akan bisa membantumu untuk menerima semua takdir yang telah ada di antara kalian. Bagaimanapun juga, kalau kamu terus menghindar darinya terus-menerus, artinya kamu masih belum ikhlas menerima kenyataan. Seiring waktu berjalan, tentu kamu dapat segera melupakannya. Terus berusaha jadikan teman, bukan musuh. 4. Jadikan sebagai pengalaman yang berharga. Setelah kamu tumbuh dewasa dan bisa bersikap bijaksana, tentu menganggap bahwa memori masa lalu menjadi kenangan indah ketika diingat kembali. Nikmatilah masa-masa itu. Tidak perlu harus membenci dan menghapus semua kenangan bersama mantanmu. Tidaklah menjadi masalah tetap mengingat tentang kisah cinta pertama. Namun semua itu jadikanlah sebagai pengalaman berharga untuk kedepannya dan menerima dengan lapang dada bahwa hubungan asmara di antara kalian telah usai, sehingga kamu bisa lebih mudah membuka lembaran baru dalam kehidupanmu. Tapi ambil sisi positifnya, jangan lakukan kembali segala perbuatan negatif yang kamu lakukan. 5. Jangan terlalu cepat membuka hati. Banyak orang yang menganggap untuk menyembuhkan luka hati dengan cara menemukan cinta yang baru. Tentu untuk bisa melupakan masa lalu, cinta yang baru akan menghadirkan harapan baru untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Namun, kalau kamu belum bisa move on dari cinta pertama, bukanlah langkah yang bijak untuk lakukan. Sebaiknya kamu harus benar-benar pulih terlebih dahulu dari rasa sakit hati
dan berikan jeda waktu sampai mampu berdamai dengan masa lalu. Walaupun hubungan baru dapat mengalihkan perhatian dari cinta pertamamu, tapi kalau kamu terburu-buru menghadirkan sosok baru, justru menambah luka. Jangan sampai kamu menjadikan hubungan baru sebagai bahan pelampiasan. Bukannya saling menjaga jalinan kasih, justru kamu akan melukai orang lain. Maka dari itu, pentingnya memberi jeda waktu untuk dirimu pulih sebelum membuka hati dengan orang lain. Cinta pertama bukanlah akhir dari segala cerita cintamu, namun cinta terakhirmu nantilah yang akan memberikan kebahagiaan dalam hidupmu. Hal paling terpenting adalah jangan mudah putus asa setelah harapanmu tidak sesuai dengan realitanya. Bagi sebagian orang, cinta pertama menjadi kenangan penting dalam hidupnya. Tidak jarang cinta pertama terasa sulit dilupakan, meski sudah berpisah bertahun-tahun lamanya. Sebenarnya apa sih yang membuat cinta pertama begitu spesial? Tentu banyak alasannya. Yang pasti, ketika kamu ingin hidupmu bahagia, tidak sedih berkepanjangan, tidak putus asa atau frustasi, ya belajarlah untuk move on. Bagaimana kamu tetap harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa cinta tidak harus memiliki. Ketika dia bukan jodohmu, ya paling tidak jadikan temanmu. Itu saja kira-kira, semoga manfaat.